teman-teman, berjumpa lagi dengan kita di Ngobrol Santai, Berbincang Santai menjelang berbuka puasa. Hari ini bagaimana ya kabarnya teman-teman hari ini? Puasanya apakah sudah melampaui dengan amal-amalannya baik atau bagaimana ya? Hari ini diskusi kita hari ini akan ditemani oleh Ustadzah Lia. Sebelum kita ngobrol sama Ustadzah Lia, kita mau melihat trending kita hari ini. Trending kita hari ini itu mengenai target-target amalan ketika bulan puasa, ketika Ramadan. Namanya bulan Ramadan kan bulan spesial ya. Pasti kita akan benar-benar mengejar target seperti itu. Nah, sebelum kita masuk pada diskusi hari ini, kita perkenalkan dulu sama rekan saya, Ustadzah Lia. Beliau juga guru saya di sekolahan guru ngaji. Walaupun kita sama, tapi beliau benar-benar guru saya, guru ngaji. Bagaimana kabarnya Ustadzah Lia? Alhamdulillah Ustadzah Umi, baik, sehat. Bagaimana Us? Targetnya amalan hari ini Us? Ya Alhamdulillah. Bagaimana? Sudah khatam? Berapa juz ini? Alhamdulillah sudah khatam 1 kali. Wow, benar-benar hebat sekali. Kalau kita mau membicarakan tentang Al-Quran ya usia, bulan Ramadan ini kan bulan-bulan yang istimewa, bulan yang benar-benar istimewa buat kita. Apa ya yang gimana ya menjadi perbedaan gitu? Apa perbedaan antara membaca Al-Quran di bulan Ramadan selain bulan Ramadan? Bagaimana Ustadzah? Silakan. Terima kasih Ustadzah Umi. Untuk ini bukan kata saya Ustadzah, nanti salah itu ya. Boten. Kalau sabda Rasulullah itu barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf itu 1 kebaikan, masih dilipat gandakan 10 kebaikan Ustadzah. Jadi 1 huruf artinya alif lam mim itu bukan 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, 3 1 huruf, itu 10 kebaikan. Tapi kalau bulan Ramadan dilipat gandakan lagi Ustadzah sampai beratus-ratus kebaikan Ustadzah. Itu hadis, jadi bukan kata saya Ustadzah Umi. Berarti benar ya? Iya. Benar. Kalau saya ya usia nyon sewu saya. Kalau saya itu memang bulan Ramadan memang menspesialkan karena memang ini spesial ya usia. Terus bagaimana? Menurut jenengan kiat-kiat, namanya juga manusia ya usia. Kadang kan hari ini nggak enak, besok enak. Moodnya hari ini enak, besok moodnya nggak enak. Bulan awal-awal puasa kita benar-benar targetnya bagus, moodnya bagus. Seperti itu saya sendiri gitu. Mungkin teman-teman juga. Itu bagaimana kiatnya? Ben lurus. Setidaknya itu benar-benar kita harus berpegang teguh, ini target kita, ini amalan kita. Bagaimana Ustadzah? Kalau kiat-kiat Ustadzah ya mungkin kan tiap orang punya ciri yang berbeda ya. Tentu tentukan dengan niat ya. Niat dulu kita tata ya. Niat pingin khatam 30 juz itu 1 bulan ya. Jadi harus kita tata dulu targetnya seperti itu, tapi semata-mata karena mencari ridha Allah. Itu yang paling penting Ustadzah. Setelah itu 1 hari targetnya 1 hari 1 juz, atau kalau waktu lubang bisa 2 juz atau 1,5 juz Ustadzah, biar nanti di akhir Ramadan tidak terasa berat seperti itu. Atau mungkin bisa mencari teman untuk tadarus, atau mungkin bisa bergabung yang sama-sama punya cita-cita ya, 1 bulan itu khatam 1 kali paling tidak, seperti itu Ustadzah. Saya menggarisbawahi teman Ustadzah. Kalau istilah teman berarti kan kumpul-kumpul. Iya. Ya, namanya kumpul-kumpul kan kadang-kadang ada sesi negatifnya. Ini kan saya garis bawahi, ini berarti kan silaturahmi, menjalin silaturahmi pasti bagus kan. Kalau silaturahmi ini kayak mana ya? Kalau ada unsur-unsur ghibahnya itu bagaimana Ustadzah? Ya, kita saling mengingatkan Ustadzah ya, saling mengingatkan, saling memotivasi, jaga lisan kita, seperti itu Ustadzah. Berarti, kan nggak ada yang manusia tuh nggak ada yang sempurna Ustadzah, yang penting saling mengingatkan. Berarti ya. Rada memilih nih ya, memilih temannya. Memang fokus dari ya, berarti fokus di awal niat, memilih teman yang bagus biar targetnya selesaikan. Iya, seperti itu Ustadzah. Bagaimana? Jenengan mau berteman dengan saya? Insya Allah. Alhamdulillah.
Lanjut lagi. Kalau untuk orang yang belum bisa membaca Al-Qur'an. Gini ya usia, nyun sewu. Kan istilahnya beda. Jenengan kan sudah mahir membaca Al-Qur'an, saya yang belum mahir. Ini kan nyon sewu, jenengan yang sudah mahir, sibuk di rumah. Teman-teman, ini informasi ya. Beliau ini itu memproduksi jajanan rumahan, jajanan kering di rumah. Itu ada gapit, ada kacang telur, ada juga apalagi Ustazah, lupa aku. Ada kemplang. Kemplang. Apalagi Ada juga grip Ustazah. Banyak sekali Ustazah. Saya konsumen tetap karena memang Mbah Dok itu suka sekali jajanan yang benar-benar rasanya itu mengena di hati gitu. Jadi kok walaupun beliau ini hatam berapa kali, banyak kali, tapi kan beliau masih bisa memproduksi seperti itu. Bagi siapa saja yang mau pesen buat lebaran, monggo hubungi Ustazah Lia atau hubungi saya. Boleh hubungi kita di Al-Uswah. Silahkan. Lanjut lagi ke pertanyaan Ustazah. Saya kan belum bisa kan menyampaikan target sampai selesai. Karena mungkin keterbatasan saya membaca Al-Quran yang masih terbata-bata. Satu hari itu usia kadang-kadang niat pengen 1 juz selesai itu kadang-kadang belum bisa. Mungkin karena salah waktu, mungkin juga bacaan saya yang kurang benar. Itu bagaimana Ustazah? Bagaimana agar saya bisa mengejar sama gitu, amalan saya itu bisa sama dengan orang-orang yang sudah mahir membaca Al-Quran. Pripun Ustazah? Mohon maaf Ustazah Umi ya, bukan kok langsung saya mahir, bukan Ustazah. Yang Awalnya dikatakan tenang. mahir ya, mohon maaf, yang dikatakan mahir itu ini juga sabda Nabi ya, bahwa orang yang mahir membaca Al-Quran besok akan bersama para malaikat Ustazah. Dan kalau orang yang masih terbata-bata bacaannya itu juga mendapat pahala. Jadi kalau kita lomba kan pasti yang dicari yang terbaik, juara 1, juara 2, juara 3. Tapi kalau membaca Al-Quran meskipun terbata-bata itu dapat 2 pahala. Lah itu hadis, bukan saya yang mengatakan. Saya bukan mahir. Orang yang mahir itu yang ahli Al-Quran, terus enggak cuman bacaannya, tajwidnya, terus pemahaman di dalamnya, itulah mahir. Jadi saya belum mahir ya, saya juga masih belajar Ustazah. Alhamdulillah. Ya seperti itu. Jadi untuk awalnya kita hafalkan dulu ya, huruf-huruf hijaiyah, terus tanda bacanya, terus hukum-hukum tajwidnya itu dipelajari ya. Terus bisa juga belajar dengan guru Ustazah ya, belajar dengan guru, dan bisa juga kita tentukan harinya ya. Mungkin itu bisa untuk kiat-kiat bagaimana caranya bisa bagus bacaannya, seperti itu Ustazah. Lanjut ya usia, mengenai guru tadi. Kan kalau kita kan sekarang kan namanya juga sekarang dunia sosmed, dunia digital ya usia. Kita kan bisa mendownload aplikasi yang ada tentang pembelajaran tajwid, pembacaan Al-Quran, mengenai guru seperti itu bagaimana Kalau saya perbedaannya saya lihat digital, lihat handphone lah dengan guru langsung, itu bagaimana perbedaannya Ustazah? Kalau memang ya juga bagus juga, banyak aplikasi Ustazah ya, di YouTube banyak, terus kita bisa download, tapi tidak seperti langsung berhadapan Ustazah. Lebih baiknya itu berhadapan dengan guru, karena kalau berhadapan dengan guru itu langsung bisa dibetulkan Ustazah. Karena belajar Al-Quran itu bukan langsung otodidak langsung jadi, butuh proses. Bener. Saya itu berapa tahun, umur saya itu udah sekian tahun ini masih benar-benar harus berbenah gitu Jadi benar-benar harus berbenah. Bagaimana ini mendoakan saya agar targetnya terpenuhi Ustazah? Ya, semoga saja bulan Ramadan ini ya kita diberkahi oleh Allah ya, bisa tilawah lebih banyak, meskipun itu hanya membaca berulang-ulang ya, akhirnya insya Allah kan nanti bisa bagus bacaannya ya. Itu tetap semangat, istiqomah, itu yang penting Ustazah, dan niatkan karena Allah. Sama kita ya usia. Kita ini kan sedikit curhat ya usia, ngapunten, maaf, ini curhat saya. Sedikit curhat. Saya kan termasuk orang-orang yang susah fokus dua hal gitu ya. Seandainya saya fokus, mohon maaf, saya itu kan nggak terlalu pintar membaca Al-Quran. Nggih nyun sewu, pasti kan di bawah jenengan.
Kalau saya itu fokusnya itu amalan yang lain, itu bagaimana Ustazah? Kalau di bulan Ramadan ya, semua amalan itu ditingkatkan Ustazah, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Ya, seperti itu Ustazah. Jadi bukan hanya membaca Al-Qur'an, infak atau sedekah itu ditingkatkan oleh Allah pahalanya. Alhamdulillah. Ya. Jadi aman teman-teman, tapi tetap namanya membaca Al-Qur'an itu tetap belajar terus. Ya Ustazah ya, leres ge. Demikian bincang kita hari ini, bincang santai menjelang berbuka puasa. Kita akhiri dulu ya Ustazah ya. Ustazah Umi. Selamat berbuka puasa. Jangan lupa berbuka puasa dengan manis-manis ya. Jangan lupa dukung konten kami di channel Al-Uswah Jatirogo. Kita like, subscribe, dan share. Semoga share jenengan semua menjadikan amal ibadah kita. Terima kasih. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.